Nah, rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tema ini adalah tema yang sebenarnya menjadi pergumulan, tidak saja tema yang baru, tetapi tema yang sudah seringkali secara khusus dibawakan dalam dunia orang muda. Nah, beberapa kali saya berbicara mengenai tema ini kepada orang-orang muda, yaitu bagaimana kita menjadi anak Tuhan di dua dunia. Nah, teman-teman, kalau kita sadari bahwa zaman ini berputar dan beralih dengan sangat cepat. Saya bagikan screen dulu supaya kita bisa melihatnya di sana. Nah, apa yang mudah bisa menjadi sangat mudah. Artinya dulu mudah, tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi menjadi sangat mudah. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran gadget, alat-alat elektronik lainnya, itu mempengaruhi sebagian besar kehidupan manusia. Malahan teman-teman, kalau kita serius memperhatikan, kita akan sepakat untuk bersama-sama menyadari bahwa dunia saat ini itu telah menjadi dua. Dunia yang pertama adalah dunia nyata, dan dunia yang kedua adalah dunia virtual. Nah, dunia nyata ini ciptaannya Allah. Tetapi dunia virtual saya sebut sebagai karya dari ciptaannya Allah. Yang saya maksudkan adalah Allah ciptakan manusia, lalu manusia menciptakan dunia virtual. Nah, dalam satu penelitian yang didalami oleh salah seorang dosen saya, dia sekarang mengajar di STT Bandung, dia mendalami satu penelitian, dan dia mendapati bahwa dunia virtual dan dunia nyata ini ternyata memiliki kecepatan yang sama, ya, memiliki kecepatan yang sama. Artinya dua dunia ini sedang dijalani dan dihidupi bersama dalam satu pribadi yang sama dalam termin yang sama. Saya bisa ada di dunia nyata, sekaligus di waktu yang sama saya bisa ada di dunia maya. Nah, di sisi lain dunia virtual kemudian menawarkan sesuatu yang begitu memudahkan. Bagaimana tidak memudah, sementara saya di tempat pekerjaan, di saat yang sama saya bisa ada di media sosial, di saat saya tidur-tiduran di kamar, di saat yang sama saya bisa ada di pasar online. Jadi ini sama-sama kecepatannya lajunya sama. Nah, teman-teman, dari sedikit penjelasan di atas, maka kita bisa mengerti kondisi dunia maya dan dunia nyata berjalan bersama-sama dalam kecepatan yang sama. Nah, itu awal yang harus kita pahami, bahwa kita ada dalam satu kecepatan yang sama di dalam dua dunia. Nah, tetapi malam ini kita akan melihat materi-materi penting. Saya tidak akan membahas bagaimana kita hidup di dunia maya atau bagaimana kita menggunakan gadget kita, tetapi saya lebih ingin kita membahas mengenai sebuah hal yang saya sebut inner relationship dengan Tuhan. Nah, artinya waktu kita tahu ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ini akan berpengaruh spesifik bagaimana hidup kita di dunia nyata dan juga di dunia maya. Nah, teman-teman, ada satu fakta yang saya lihat. Ada anak Tuhan, mungkin juga saya, kita sangat memberkati dalam pelayanan. Ketika kita ada di dunia nyata, kita sangat memberkati. Tetapi sebaliknya, sangat menjengkelkan di dunia maya. Nah, atau sebaliknya, di dunia virtual dia begitu baik, statusnya memberkati, tetapi di dunia nyata dia menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Nah, saya melihat, saya begitu sedih ketika melihat ada orang-orang muda atau ada orang-orang bara keselamatan secara umum yang foto profilnya menggunakan uniform, dengan PD-nya dia selfie dan menggunakan foto profilnya dengan baju kebanggaannya ini. Tetapi kalau teman-teman lihat status-status yang terisi di sana, di Instagramnya kah, di WhatsApp-nya kah, di Facebook-nya kah, itu status-status yang negatif. Dia mau singgung orang lain yang satu jemaat dengan dia dengan menggunakan status. Dan ini banyak terjadi. Saya tidak mau urus orang Kristen yang lain, saya tidak mau urus orang gereja lain, tetapi ini terjadi dalam lingkup bala keselamatan. Kenapa saya begitu prihatin? Karena ini terjadi di bala keselamatan. Nah, itu sebabnya kita akan membahas secara hermeneutik, secara lebih dalam, mengupas sedikit, supaya kita tahu bahwa Alkitab juga mengajar bagaimana cara kita menggunakan dunia virtual itu. Nah, sebelumnya teman-teman, kira-kira apa yang menjadi pemikiran saudara-saudara kalau tiba-tiba saya di dalam Facebook dengan foto profil saya, dengan nama saya lengkap, dan Anda baca status ini. Ini statusnya orang Palu kalau Bamaki. Memang dasar manusia setan, tidak tahu diri. Tunggu saja, pikirmu saya diam, bikin emosi. Nah, kira-kira waktu saya dengan status seperti ini, maka apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara? Anda lihat dengan jelas foto profil saya sebagai opsir. Ini jelas ada foto pengutusan saya, ada nama saya. Apa yang Anda pikirkan? Nah, sebentar kita akan dapat. Dalam Alkitab itu ada kata zaman modern. Alkitab pun sebenarnya ditulis dalam zaman yang jauh. Dalam satu masa yang dinamakan masa pencerahan. Jauh dari masa pencerahan. Sebelumnya sudah ditulis. Abad di mana
penemuan-penemuan teknologi dikembangkan, Alkitab sudah lebih dulu ditulis, bahkan panjang waktunya. Tapi kalau kita lihat secara spesifik, kita akan temukan bahwa problema-problema yang ada di zaman Alkitab juga sebenarnya ada di masa kini, teman-teman. Esensinya sama, tapi kemasannya beda. Ya, esensinya sama, kemasannya beda. Nah, kalau teman-teman yang pernah kecil, dulu saya suka sekali makan snack yang namanya itu cup-cup. Saya tidak tahu apakah itu hanya ada di Palu atau ada juga di Jawa ya, atau di tempat lain. Cup-cup itu bungkusnya merah, dia seperti kacang telur dan ada sambal-sambalnya di luar. Nah, kalau kita lihat cari sekarang di pasar masih ada cup-cup, tetapi beda kemasannya dengan dulu. Cup-cup yang dulu dan cup-cup yang sekarang itu berbeda. Nah, apa yang saya mau bilang bahwa kondisi yang terjadi di dunia itu sama esensinya, tapi berbeda dia punya kemasan. Jadi problema seperti hubungan sosial itu sudah ada dulu. Problema seperti orang yang mabuk agama itu sudah ada dulu. Bahkan Yesus sendiri disalib. Paulus bunuh orang-orang Kristen hanya karena mabuk agama. Masalah-masalah seperti politik itu sudah ada dulu. Masalah ekonomi sudah ada dulu. Masalah pemutarbalikan fakta, itu apa yang terjadi saat-saat ini ternyata sudah ada dulu. Hanya beda kemasannya. Maka tidak salah kalau Alkitab bilang yang sekarang terjadi sudah terjadi sebelumnya. Yang akan ada sudah lama ada. Allah menentukan supaya yang sudah terjadi, terjadi lagi. Itu Pengkhotbah 3 ayat 15. Nah, itu sebabnya kita akan meninjau zaman ini dengan menggunakan Alkitab. Sekali lagi saya tidak akan membahas bagaimana Anda menggunakan gadget, karena itu hak asasi Anda sebagai orang-orang muda, sebagai manusia. Itu hak asasi saya dan hak asasi saudara. Tetapi kita akan lihat interrelationship. Bagaimana sebenarnya esensi kita, bagaimana keberadaan kita sebagai orang percaya. Karena saya yakin kalau kita sadar hal ini, maka itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita di dua dunia. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang pertama coba kita lihat, apa kata Alkitab? Yang pertama Alkitab bicara mengenai sebuah standar. Dalam Kejadian 1 ayat 31, dibilang begini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Teman-teman saya, waktu saya baca dan belajar Alkitab, maka ayat ini selalu menjadi ayat yang luar biasa untuk saya. Kenapa luar biasa? Pernah seseorang yang bertanya kepada saya, dia punya kebiasaan merokok, saudara-saudara. Dia bilang, saya mau tahu, apakah di Alkitab dilarang merokok? Dan coba tunjukkan saya, di mana ayat yang melarang merokok. Dan saya bilang begini, coba Bapak buka Kejadian 1 ayat 31. Terus di situ tulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Dengar baik-baik, Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Terus saya bilang begini, coba Bapak periksa dari hari pertama sampai hari ke-6. Di hari keberapa Allah menciptakan rokok? Di hari keberapa Allah menciptakan cap tikus? Di hari keberapa Allah menciptakan minum-minuman keras dan hal-hal lain? Kita tidak akan temukan. Kalau Allah memandang cap tikus itu baik, maka cap tikus itu akan ditaruh dalam perut sapi. Sehingga kita tidak akan minum susu segar, tapi kita akan minum cap tikus atau alkohol yang lain. Kalau Allah memandang bahwa rokok itu bagus, maka Allah tidak akan menciptakan daun tembakau, tetapi dia akan ciptakan satu pohon yang buahnya rokok. Tetapi semua yang ada dalam penciptaan Allah, itu standarnya sungguh amat baik. Nah, yang tidak baik adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menciptakan lagi. Nah, ini yang membuat dia tidak baik. Nah, sehingga ayat ini betul-betul membuat saya berpikir Allah punya standar. Dan standarnya itu adalah sungguh amat baik. Nah, teman-teman, standar penciptaan yang Allah lakukan itu dalam koridor sungguh amat baik. Artinya, Allah tidak pernah bekerja dalam pencapaian baik atau hampir baik. Sekali lagi, tidak pernah Allah ciptakan sesuatu yang hampir baik. Jadi tiba-tiba Tuhan ciptakan kandidat Astuti dengan hampir baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah ciptakan Letnan Jeffrey dengan hampir baik. Pasti waktu dia ciptakan saya, standarnya sungguh amat baik. Nah, jadi kalau kita tahu, sejak awal Allah menciptakan manusia dalam konsep sungguh amat baik. Nah, kita perhatikan bahwa dalam keseluruhan Kejadian 1 ini, frasa sungguh amat baik selalu muncul di akhir setelah manusia diciptakan. Sungguh amat baik. Kalau yang lain Allah melihat baik. Tetapi waktu hari ke-6 setelah manusia diciptakan, maka Allah melihat yang dijadikannya sungguh amat baik. Itu keluar hanya satu kali. Nah, teman-teman ingat tadi bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan rupanya untuk sebuah dunia yang sungguh amat baik.
Allah ciptakan kita, Allah ciptakan saudara dan saya, Allah tempatkan kita di bala keselamatan sebagai orang muda, sebenarnya tujuannya satu, untuk sebuah dunia yang sungguh amat baik. Nah, teman-teman bicara mengenai keserupaan Allah dengan manusia, kita bicara tentang pribadi. Allah menciptakan manusia seperti dirinya. Artinya kita punya perasaan, kita punya kehendak, dan kita punya pikiran. Nah, sebelum jatuh ke dalam dosa, standar manusia pasti sama dengan standar Allah dong. Apa yang baik bagi Allah, demikian juga bagi manusia. Nah, waktu jatuh dalam dosa, standarnya kemudian berbeda. Nah, sampai di sini kita menemukan satu standar. Bahwa sebenarnya Alkitab bicara mengenai standar sungguh amat baik. Dan kalau kita paham bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, maka itu artinya kita punya standar yang sama dengan Allah. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari bagian ini? Yang pertama, Allah menciptakan dari yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi manusia menciptakan dari yang sudah ada menjadi ada. Kalau kemajuan teknologi itu adalah karya manusia, dan manusia adalah hasil karya Allah, maka jangan sampai terjadi dualisme standar kebaikan. Saya ulang, kalau kita tahu bahwa teknologi adalah hasil karya manusia, dan manusia adalah hasil karya Allah, maka jangan sampai terjadi dualisme standar kebaikan. Harus ada satu standar di dunia ini, dan standar itu adalah standar Allah. Kehadiran manusia dalam dunia harusnya menjadikan Allah melihat bahwa apa yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Kemajuan teknologi harus pada porsi yang berindikasi sungguh amat baik. Kehadiran kita di dunia maya dan di dunia nyata harusnya berindikasi sungguh amat baik. Sebab firman Tuhan bilang dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu 2 Timotius 3 ayat 17. Jadi yang pertama, apa kata Alkitab tentang inner relationship kita dengan Tuhan? Adalah kita harus punya standar sungguh amat baik di dunia nyata dan juga di dunia maya. Yang kedua, dalam 1 Korintus 3 ayat 3 dibilang begini, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Yang kedua, apa kata Alkitab tentang saudara dan saya? Ini menarik, kita bicara mengenai tampilan Kristus. Tampilan Kristus. Nah, teman-teman, Alkitab banyak sekali bicara mengenai orang percaya dengan istilah-istilah yang sangat bagus. Ada istilah kekasih Allah. Ada juga Alkitab bilang umat kesayangan. Dia bilang saksiku. Dan banyak lagi istilah penting terkait dengan keberadaan orang percaya. Nah, salah satu istilah yang saya sangat senangi adalah istilah ini. Kamu adalah surat Kristus. Dalam bahasa aslinya dikatakan di sana epistole Kristus, yang artinya gambaran Kristus, atau dimaknai sebagai surat pujian bagi Kristus. Garis bawahi kata ini, bahwa surat Kristus dalam bagian ini diterjemahkan sebagai surat pujian bagi Kristus. Nah, menarik untuk memperhatikan hal ini. Bahwasanya orang percaya seharusnya menjadi surat yang mengimplementasikan sifat-sifat Kristus bagi dunia. Saya tahu ini susah, teman-teman. Saya pun kadang-kadang sulit untuk menjadi surat Kristus bagi dunia. Apalagi bekerja di bagian orang muda. Kalau bagian orang muda biasanya itu selalu menyenangkan. Yang biasanya itu memusingkan itu kalau kita menghadapi para kandidat. Gitu ya. Ketika disuruh kumpul berkas-berkasnya, kemudian ini tidak lengkap, gitu. Kemudian waktu dilur-lur, biasanya itu jadi menjengkelkan. Dan kadang-kadang saya sadar di depan, Anda bisa tanya kandidat-kandidat dari Palu Timur itu biasa saya marah, saya bentak-bentak mereka, dan saya sadar bahwa saya pun kadang gagal menjadi surat Kristus bagi mereka. Nah, bicara mengenai surat, pasti surat itu selalu memberikan identitas. Artinya waktu kita punya surat izin mengemudi, pasti isinya tentang izin mengemudi dong. Kalau kita punya surat tanda kendaraan bermotor STNK, pasti isinya tentang STNK. Surat tanah pasti isinya tentang tanah, berbatasan dengan ini dan berbatasan dengan itu. Tidak mungkin ketika Anda membawa STNK, toh, kemudian di STNK itu tertulis begini, tanah atas nama Kapten Damar Harimukti, berbatasan dengan Letnan Jeffrey 50. Tidak mungkin. Tidak mungkin STNK akan menggambarkan surat tanah. Sebaliknya, tidak mungkin surat tanah akan tertuliskan STNK. Tidak mungkin surat cinta itu isinya akte lahir. Tidak mungkin. Toh? Tidak mungkin surat-surat resmi atau surat kepada pimpinan isinya mengenai surat cinta. Tidak mungkin. Kalau dibilang surat cinta, pasti isinya tentang cinta. Kalau dibilang surat tanah, pasti isinya tentang tanah. Dan kalau dibilang surat Kristus,
pasti isinya tentang Kristus. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, menjadi Kristen itu bukan perkara gampang. Tidak hanya sekedar kita menerima Kristus, tapi ini berbicara tentang apakah hidup kita berpadanan dengan Kristus. Saya senang seorang yang bernama Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life, dia tulis begini. Sasaran utama Allah bagi kehidupan Anda di dunia ini bukanlah kenyamanan, melainkan pengembangan karakter. Dia ingin agar Anda bertumbuh secara rohani dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman, dari bagian ini kita bisa lihat bahwa diri kita sebenarnya adalah surat pujian untuk Kristus. Diri kita, kehadiran kita seharusnya menjadi pujian bagi Kristus. Nah, apa yang bisa kita lihat? Bahwa kehadiran saudara dan saya di dunia nyata maupun dunia maya harusnya memberi sebuah kesan bahwa Kristus hadir. Melalui kehidupan kita, orang-orang percaya, semestinya Kristus dapat pujian. Saya ulang. Melalui kehidupan kita, orang-orang percaya, semestinya Kristus itu dapat pujian. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, itu yang kedua. Alkitab bicara bahwa kita adalah tampilannya Kristus. Kita adalah surat pujian untuk Kristus. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang Alkitab bilang tentang diri kita? Dalam Roma 12 ayat 2 dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang ketiga dia bicara mengenai saudara dan saya ini sebenarnya adalah ciptaan yang baru. Kita adalah new edition-nya Tuhan. Nah, Paulus adalah rasul yang banyak menekankan tentang bagaimana harus berubah. Saya senang dengan Paulus dan saya lihat bahwa kehidupan Paulus ini bukanlah seorang yang baik, dia seorang yang hancur, dia seorang yang tidak punya arah, dia seorang yang pernah salah memahami kehendak Tuhan, dia seorang yang bahkan melakukan hal-hal yang fatal dalam hidupnya. Tetapi coba lihat, orang yang salah, orang yang rusak, kalau dia mau diperbaharui Tuhan, dia bisa menjadi berkat besar. Saya ulang. Orang yang parah, orang yang rusak, orang yang hancur, kalau mau diperbaharui Tuhan, dia pasti akan jadi berkat besar. Jadi saudara, ketika Anda lihat kami sebagai opsir-opsir, kami dengan epaulet merah di bahu kami, bukan berarti kami orang yang suci sejak lahir. Kami orang yang pernah parah, kami orang yang pernah hancur, kami punya masa lalu yang tidak baik, tetapi Tuhan akhirnya menjadikan kami menjadi saluran berkat. Dan kalau dia bisa kerja untuk saya, dia bisa kerja untuk Kapten Damar, Kapten Dian, maka dia juga bisa kerja untuk kita semua. Nah, dalam penekanan kata berubah yang ada dalam ayat ini, Paulus menggunakan satu kata, satu istilah, metamorfosa. Metamorfosa dalam bahasa Yunani bukan saja berarti berubah, tetapi metamorfosa itu artinya dia menekankan perubahan ke arah yang lebih baik dan menjadi sempurna. Saya senang untuk menggambarkan metamorfosa dengan pelajaran kita dulu di IPA, metamorfosis. Metamorfosis biasanya kita paham sebagai bentuk perkembangbiakan dari kupu-kupu. Itu kupu-kupu dari ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kita perhatikan ketika dia jadi ulat, jadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah, maka kita akan lihat bahwa kupu-kupu tidak akan pernah menjadi ulat lagi. Ya, jadi ulat bisa jadi kupu-kupu, tetapi kupu-kupu tidak akan pernah bisa menjadi ulat lagi. Nah, apa artinya? Metamorfosa yang Paulus tekankan dalam ayat ini adalah seumpama seekor kupu-kupu. Dari ulat menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu, dan tidak akan balik lagi. Dari buruk, diperbaiki Tuhan, menjadi indah, dan orang yang sudah menjadi indah tidak akan pernah menjadi buruk lagi. Itu yang Paulus maksudkan ketika dia menekankan mengenai perubahan budi. Nah, sadar atau tidak, salah satu keefektifan fungsi salib adalah kekuatannya untuk membaharui. Artinya, kita disediakan kesempatan yang luas untuk mengalami progres kehidupan. Paulus bilang bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Nah, teman-teman begini, kehadiran orang percaya dalam dunia, kita ini adalah lambang pemulihan oleh salib Kristus. Saya ulang kalimat penting ini. Saudara dan saya adalah lambang pemulihan oleh salib Kristus. Dan lambang itu harusnya dibuktikan dengan progres kehidupan. Progres kehidupan dia selalu bicara tentang kondisi yang baru, sikap yang baru, cara berpikir yang baru, langkah-langkah kehidupan yang baru. Dan ketika kita hadir di dunia ini, saudara dan saya sedang menjadi orang yang dinilai progres kehidupannya. Nah, ada banyak hal yang Alkitab bilang, tetapi saya hanya membahas 3 itu. Kemudian saya akan lanjut dengan membahas, itu tadi sudah dari segi, maaf, saya kecil karena saya kedinginan. Itu tadi sudah bicara mengenai apa kata Alkitab. Sekarang apakah bala kita, bala keselamatan, dia juga bicara
Kita lihat apa kata doktrin bala keselamatan. Saya senang ketika membawa bahasan, saya selalu mengaitkannya dengan doktrin. Doktrin ke-8 bilang begini, kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu dalam dirinya. Nah teman-teman, dalam doktrin ke-8 kita lihat ada sebuah korelasi sebab akibat. Saya menekankan pada kata dibenarkan dan pada kata kesaksian. Jadi dua, ya, kata dibenarkan mana ini dan juga pada kata kesaksian. Orang yang dibenarkan dia pasti memiliki kesaksian. Dan kesaksian orang yang dibenarkan itu hanyalah kasih karunia. Pasti hanya tentang kasih karunia. Nah, kalau kita lihat kesaksian itu diartikan sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama suatu kejadian. Jadi itu kesaksian. Dia saksi utama, dia tangan pertama, mata pertama. Nah, sedangkan pembenaran adalah karya yang Allah beri kepada manusia. Seperti biasa, ketika Allah beri sesuatu yang bernilai, itu pasti tanpa syarat. Tetapi ingat, waktu Allah memberi tanpa syarat, itu diberi untuk sebuah syarat. Saya ulang. Waktu Allah memberi sesuatu yang bernilai memang tanpa syarat, tetapi untuk sebuah syarat. Nah, demikian halnya pembenaran. Tanpa syarat. Allah memberikan kita tanpa syarat. Tidak lihat saudara ganteng atau cantik, saudara baik atau buruk, tidak. Tanpa syarat. Tapi orang yang terima pembenaran itu harus melakukan kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah kesaksian hidup. Kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus dan kita memberi kesaksian tentang keselamatan dalam hati kita. Nah, sehingga apa yang kita lihat bahwa kehadiran orang percaya di dalam dunia ini, secara khusus ketika kita bicara mengenai doktrin bala keselamatan, maka secara langsung juga bagian ini mau bilang bahwa kehadiran orang bala keselamatan di dunia nyata maupun di dunia maya harusnya menjadi kesaksian tentang penyelamatan Kristus bagi dunia. Nah, sampai di situ teman-teman, saya rasa kita melihat ada hal-hal yang penting mengenai inner relationship, mengenai hubungan yang lebih dalam dari dalam diri kita dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Bagaimana menjadi anak Tuhan di dua dunia? Nah, saya mengutip tulisan dari seorang yang bernama Craig Groeschel dalam bukunya Struggles. Dia menuliskan begini, ada 10 hukum menggunakan media sosial. Ya. Nah, oke. Sebelumnya ini. Ini saya status ini tahun berapa ya? Saya lupa. Tapi saya tulis begini. Jika penebusan Kristus efektif bagimu di dunia nyata, maka seharusnya penebusan itu juga efektif di dunia maya. Sebab tidak mungkin menjalani hidup yang memberkati di dunia nyata, sekaligus menjadi batu sandungan di dunia maya. Begitupun sebaliknya. Nah, ada 10 hukum dalam menggunakan media sosial. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ini menurut Craig Groeschel ya. Nah, ini judul bukunya Struggles. Anda bisa cari di ini buku yang baik, meskipun dia sederhana, tetapi memang dia memuat mengenai hal-hal yang dihadapi oleh kaum muda di zaman digital ini. Yang pertama, dahulukan Allah dalam segala yang Anda ucapkan dan Anda post. Dahulukan Allah dalam segala yang Anda ucapkan dan Anda posting. Jadi ini dunia nyatanya, ini dunia mayanya. Kemudian, kasihilah sesama sebagaimana Anda sendiri ingin dikasihi. Nah, yang ketiga, pakailah media sosial untuk memfasilitasi, bukan menggantikan hubungan-hubungan nyata. Nah, saya rasa yang ketiga agak sulit, apalagi kita di masa pandemi ya. Nah, artinya ini juga kondisional. Nah, yang keempat dia bilang pakailah media sosial, bukan dikendalikan olehnya sebagai suatu berhala. Nah, yang kelima hukumnya dia bilang berikanlah juga pipi maya Anda yang lain terhadap post-post yang menyinggung Anda. Nah, biasanya kita saling menahan diri kalau ada postingan yang menyinggung kita ingin balas, saya ingin balas kau, saya ingin kata-katai kau. Ini banyak segudang-gudang perkataan yang harus kau dengarkan supaya telingamu sakit, hatimu sakit sama seperti saya. Tetapi dia bilang kalau pipi kananmu ditampal, beri pipi kiri. Dan dia bilang beri juga pipi maya Anda yang lain terhadap postingan yang menyinggung Anda. Tidak apa-apa, silakan singgung lagi, terserah. Ini kalau mau cari kata terserah ini, tanya sama Kapten Dian ini. Dia ini paling jago ini. Ini kalau mau cari opsi orang muda yang paling besar hatinya ini, Mama Kapten ini. Selalu setiap kami mengeluh dia bilang, tetap harus cari hal positifnya, harus begini, jangan menyerah begitu. Jadi ya sudahlah,
Begitu kadang-kadang kami sudah mau menyerah, ini susah, ini gimana yang di lapangan seperti ini. Dia bilang, pasti ada jalan keluar, ya sudahlah. Tapi terima kasih karena dia besar hati, itu contoh yang baik. Nah, kemudian yang keenam, jangan memposting sesuatu karena Anda emosi. Ya. Yang ketujuh, selalu refleksikan ke Yesus. Kasihilah Allah, baik online maupun offline. Yang kedelapan, dia bilang jangan memperparah media sosial. Jangan memakai media sosial untuk memperparah godaan. Facebook sekarang menawarkan, sedikit-sedikit dia tawarkan case handphone, dia tawarkan barang-barang yang lain untuk kita beli. Nah, kemudian yang kesembilan, bentuklah opini sendiri. Jangan sekedar ikut arus. Bentuk opini sendiri, jangan ikut arus. Biasanya kan begitu. Nah, hari ini banyak orang yang berstatus, bantu up dong, foto nggak kelihatan. Bantu up dong, foto nggak kelihatan. Nah, biasanya begitu, kita ikut lagi. Nah, kadang-kadang dunia virtual menyajikan hal-hal seperti itu. Dan kemudian, yang ke-10, jangan mendasarkan identitas Anda pada kata orang. Saya rasa ini hal yang baik. Jika Anda butuh materi ini, nanti bisa saya sharekan untuk Anda. Nah, oke, kita akan masuk di hal yang penting. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan di dunia. Nah, saya punya satu quote. Ini quote saya yang pertama ketika saya diutus, ketika saya bertobat. Jika salib benar-benar mengubahmu, ia akan selalu berada di depanmu. Kalau salib itu benar-benar ubah kita, dia pasti akan selalu ada di depan kita. Artinya begini, waktu kita disakiti, apa yang harus kita lakukan? Salib akan ada di depan kita. Oh, salib itu mengampuni, maka saya harus mengampuni. Waktu kita dicibir orang, apa yang dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Oh, salib itu memaafkan, maka saya harus memaafkan. Waktu kita diludahi, waktu kita dilempar dengan kata-kata yang buruk, apa yang harus saya lakukan? Oh, salib itu bicara mengenai kasih, maka artinya saya selalu harus mengasihi. Nah, kalau salib itu yang mengubah kita, maka dia akan selalu ada di depan kita dan akan mempengaruhi kehidupan kita. Oke, sekarang kita masuk. Bagaimana caranya kita menjadi anak Tuhan di dunia-dunia? Yang pertama, mari kita memposting status ala Paulus. Ya, Anda silakan cari Facebooknya Paulus di Facebook atau Instagramnya, Anda tidak akan dapat kecuali Paulus-Paulus yang lain. Dan pasti itu bukan rasul. Ya, tetapi coba lihat, ternyata Paulus sudah mengajar kita bagaimana cara memposting status yang baik. Jauh sebelum ada media sosial, Paulus sudah ajar. Nah, dalam Filipi 4 ayat 8 dia bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Coba lihat bagian ini. Pikirkanlah. Ada satu pepatah kuno, pepatah Inggris kalau tidak salah. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Oke, kalau kita membuka media sosial, Facebook contohnya, maka saudara dan saya akan menemukan kolom status yang tulisannya begini, what is your mind? Apa yang Anda pikirkan? Lalu dalam kolom itu kita akan tulis macam-macam, yang secara otomatis sebenarnya ini akan dimengerti sebagai buah pemikiran kita. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Tidak banyak orang yang memperhatikan hal ini. Tidak banyak orang yang serius melihat hal ini. Kalau kita mau tahu siapa orang yang sesungguhnya, lihat postingan-postingannya. Kalau dia tiap hari dia jalan-jalan kiri kanan jalan-jalan, maka pasti dia orang yang suka jalan-jalan toh di berbagai tempat. Kalau dia posting tiap ini makan, apalagi waktu bulan puasa, dia posting tiap hari takjil. Hari ini pisang hijau, besok itu jalan kote, besok apa terserah. Nah, berarti dia orang yang suka makan, saudara-saudara. Nah, saya termasuk salah seorang yang suka makan. Biasanya saya posting tempat-tempat makan, ya, tempat-tempat yang mewah dan makan. Bukan berarti kami suka makan di tempat mewah, tidak. Tapi karena kami sering antar tamu, biasanya kan kalau tamu-tamu KPT datang, pasti dia akan singgah di Palu Timur. Kami biasa antar-antar tamu ya. Keahlian saya itu jadi sopir. Nggak mungkin kalau komandan makan sopirnya tidak. Jadi saya sering posting ya. Oke, kami biasa jalan-jalan dan saya posting foto dengan istri saya. Dan saya pikir bahwa Anda bisa lihat siapa saya sebenarnya. Siapa? Bahwa saya orang yang sayang istri, saya orang yang romantis, saudara-saudara, meskipun istri saya tidak romantis, gitu ya. Sama, mungkin saya dengan Kak Damar ini sama, kami orang-orang yang romantis, begitu ya. Nah, tetapi Anda bisa lihat, dari status orang, itu kita bisa lihat, kalau orang status, tas, sepatu, oh pasti dia penjual online. Semua macam-macam dia jual ya, dia tawarkan. Nah, teman-teman, meskipun tidak selamanya begitu, meskipun kadang-kadang jujur, ada orang yang di dunia mayanya begitu romantis, di dunia nyata baku cakar kayak singa dan keledai, gitu ya. Tetapi tidak selamanya memang, tapi minimal kalau kita tahu bahwa kita anak Tuhan di dunia, maka apa yang ada di dunia nyata dan dunia maya itu sama. Nah, Paulus memberi penekanan bahwa buah pikiran
bahwa apa yang engkau pikirkan sebagai orang Kristen seharusnya adalah apa yang benar. Mari kita lihat. Ini cara posting status ala Paulus. Bahwa apa yang kau pikirkan, yang pertama itu harus dalam sebuah kandungan benar. Nah, bicara mengenai benar, secara sederhana kita tahu bahwa itu tidak salah. Ya? Jadi sebelum kita posting status, waktu kita lihat, apakah ini benar? Waktu saya posting seperti apakah benar? Nah, kemudian belum hanya itu. Tidak hanya kita lihat benarnya, oh ini sudah benar. Bukan hanya dia punya huruf-huruf, titik komanya, bukan. Bukan hanya benarnya itu yang kita lihat, tetapi setelah dia melewati saringan kebenaran, maka ada saringan kedua, mulia. Paulus memberikan satu gambaran bahwa apa yang kita pikirkan harusnya adalah yang mulia. Selain dia benar, maka dia mulia. Nah, waktu dia sudah melewati saringan benar dan mulia, apakah selesai? Belum. Dia bilang, apa yang kita pikirkan harus adil. Apakah ini adil? Kalau saya singgung dia, kemudian dia singgung saya, apakah adil gitu loh. Nah, setelah dia melewati saringan adil, benar, mulia, dan adil. Oh, kayaknya ini benar. Oh, kayaknya ini mulia. Kayaknya ini benar. Apakah Anda posting langsung? Belum. Dia bilang, ada standar yang berikutnya. Suci. Nah, ini sudah mulai susah ini. Apa yang benar belum tentu mulia. Toh? Apa yang mulia belum tentu adil loh. Tapi ada apa yang adil belum tentu suci. Jadi coba lihat, 4 ini saja dia sudah punya standar yang berat. Benar, mulia, adil, dan suci. Nah, setelah sudah suci semua, apakah sudah bisa diposting? Belum. Dia bilang harus sedap. Semua yang manis dan sedap didengar. Bayangkan, semua yang berasa manis, bernuansa sedap didengar. Waktu orang baca, orang diberkati. Waktu tahu enggak, hari ini siapa semua di sini nih? Hari ini Cisna Kirana buat status ini loh di Instagramnya. Orang yang dengarnya sedap. Orang yang dengarnya senang gitu ya. Nah, apakah sudah setelah dia sedap sudah bisa diposting? Belum. Dia bilang, apa itu bijak? Apa itu bajik? Saudara-saudara. Apakah dia bajik? Jadi benar, mulia, adil, suci, sedap, bajik. Apakah sudah selesai? Belum. Dia akhirnya harus menimbulkan pujian. Untuk siapa? Ingat bahwa kita surat pujian untuk Kristus. Jadi sebenarnya waktu kita buat status, puncak akhirnya adalah Kristus dimuliakan lewat status kita. Nah, setelah melewati benar, mulia, adil, suci, sedap, bijak, bajik, dan dipuji, baru kita bisa posting. Jadi coba lihat saudara-saudara, susah sekali untuk membuat sebuah status jadi anak Tuhan. Nah, di dunia maya, susah sekali. Bahwa kita tidak seenaknya posting sesuatu. Kita tidak seenaknya menceritakan ini, begini-begini. Kita tidak menyampaikan kejengkelan kita, ketidakenakan hati kita. Tidak. Isi Facebook kita, isi beranda kita, isi Instagram kita, isi WhatsApp kita. Harusnya adalah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, sedap, bajik, dipuji. Baru bisa posting. Jadi kalau saudara-saudara ada salah satu yang tidak bisa masuk dalam standar itu. Oh ini benar, oh ini mulia, ini adil, ini suci, ini sedap, ini bajik. Tapi kayaknya tidak mendatangkan pujian deh bagi Tuhan. Jangan posting. Kalau salah satu standar ini tidak bisa dilewati, maka jangan posting. Tetapi kalau semua sudah bisa dilewati, silakan posting. Maka dengan demikian, apa yang kita posting itu tidak lain adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu dia benar, firman Tuhan mulia, firman Tuhan adil, firman Tuhan suci, firman Tuhan sedap, firman Tuhan bajik, firman Tuhan mendatangkan pujian bagi Tuhan. Posting. Maka apa yang kita posting? Pelayanan kita. Foto-foto pelayanan. Oh ini benar, ini mulia, ini adil. Wah luar biasa, pelayanannya memberkati, dia dipuji. Oh ini bajik, ini sedap. Enak lihat orang muda menyanyi, enak lihat orang-orang muda mempersembahkan hidupnya. Dan itu mendatangkan pujian. Posting. Maka kalau ini disadari oleh orang-orang muda bala keselamatan, orang-orang bala keselamatan secara umum, maka coba lihat berapa ribu Facebook, berapa ribu Instagram, berapa ribu WhatsApp yang mendatangkan pujian bagi Allah setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Itu yang pertama. Paulus ajar kita untuk posting status ini. Ya, ada beberapa standar. Yang kedua, bagaimana caranya kita di dunia menjadi anak Tuhan di dunia maya dan dunia nyata. Menambah likers dan followers ala jemaat mula-mula. Saya senang dengan jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 47 bilang begini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah teman-teman, saya rasa kita semua senang jika kita update status banyak yang like. Dulu hanya like Facebook, sekarang ada love-love-nya, ada dia punya peduli-peduli, peluk-peluknya, ada yang tertawa, ada yang menangis, dan sebagainya. Otomatis waktu kita banyak yang suka status kita, pasti akan menambah followers kita dong. Biasanya saya sering ganggu-ganggu orang begini. Followersmu Instagram berapa? Waduh, lebih besar pasak daripada tiang. Artinya lebih banyak followers orang daripada orang followers kita gitu. Nah, kalau kita post sesuatu, bayangkan Anda sudah posting sesuatu yang baik, yang bijak, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar. Tiba-tiba ada orang komen. Nggak ada yang like sedikit pun. Biasanya para pengguna media sosial akan mulai galau ya. Awal-awal menggunakan medsos ini belum terlalu masalah. Tapi waktu sudah mulai lama pakai medsos, teman sudah mulai banyak, ini menjadi sebuah kebutuhan. Apalagi kita tahu bersama kebutuhan dasar manusia itu adalah aktualisasi diri. Manusia itu senang dipuji, manusia itu senang diapresiasi. Tiba-tiba kita karang-karang, kita bikin foto bagus sekali, kita mau memperlihatkan, oh ini foto ciptaan Allah, kita posting. Dan dari pagi kita posting sampai sore belum sedikit pun ada pemberitahuan. Entah like atau unlike atau terserah apa. Itu menjadi masalah. Tapi teman-teman coba lihat jemaat mula-mula, mereka memiliki cara yang baik untuk menambah followers. Mereka menarik untuk memperhatikan bagian ini. Jemaat ini disukai semua orang. Bahkan di bagian lain kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 5 ayat 13, mereka dihormati semua orang. Hal ini menggambarkan adanya sikap yang baik yang ditunjukkan jemaat kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ini sepadan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Dan inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka berbeda dengan orang lain. Orang Kristen berbeda secara radikal. Ingat, orang Kristen berbeda secara radikal dengan orang non-Kristen. Harusnya berbeda. Jadi isi TikToknya orang Kristen dengan orang non-Kristen harusnya beda. Tuh? Kalau yang lain, mereka goyang dada dengan baju segini ya. Jadi semua kelihatan begitu, perempuan-perempuan dengan badan-badan yang bagus mereka kasih lihat. Harusnya berbeda. Harusnya berbeda ya. Kita sedih tentunya salah satu tokoh TikTok orang muda yang menginjili, Raditya Olowan, telah dipanggil Tuhan. Dan kalau Anda lihat bagaimana gambaran-gambaran, artinya media yang dulunya orang pakainya untuk hiburan, hanya untuk goyang-goyang, menunjukkan badan orang like-like, akhirnya dipakai untuk menginjili. Dan itu satu hal yang luar biasa baiknya. Nah, proses menambah likers dan followers itu bukan proses instan. Melainkan ini bicara mengenai hidup keseluruhan hidup keseharian kita. Jika dalam dunia nyata sikap kita diperhatikan orang lain, dalam dunia maya rekam jejak digital kita juga diperhatikan netizen. Ingat, di dunia nyata orang lihat kita punya sikap, dunia maya juga netizen melihat rekam jejak digital kita. Jangan berusaha mencari likers. Jangan berusaha mencari followers yang banyak. Tetapi berusahalah untuk memberkati lebih banyak orang dengan hidup kita di dua dunia ini. Saat kehidupan kita memberkati orang lain, maka Allah akan menambahkan jumlah. Saya ulang, saat hidup kita memberkati orang lain, maka bagian firman Tuhan bilang, Allah yang tambah jumlah. Coba Anda lihat. Pertama kali YouTube-nya Kami Orang Muda Bala Keselamatan itu, followers ya, subscribe-nya. Saya subscribe-nya biasa 18, 30, 31. Tetapi kemudian coba Anda lihat, ada program-program yang dikerjakan dan itu memberkati orang. Sehingga orang itu waktu lihat, diberkati, subscribe. Sekarang saya lihat kurang lebih 2.000. Jadi bayangkan, dalam setiap kali acara minimal ada 2.000 orang yang akan kita jangkau. Dan itu memberkati. Sehingga kita tidak perlu cari orang, tolong like ya, YouTube-nya Orang Muda, tolong ya followers ya, tolong subscribe ya, tidak perlu. Tapi orang lihat ini memberkati, maka itu akan menambah jumlah orang-orang yang percaya. Oke, itu yang cara kedua, bagaimana cara kita menjadi anak Tuhan di dua dunia. Yang ketiga, menjadi anak Tuhan di dua dunia. Dalam Nehemia 2 ayat 20, ini kisah mengenai Nehemia membangun tembok Yerusalem. Dia bilang begini, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, coba lihat. Nehemia menghadapi komen buruk dari Sanballat, Tobia. Coba lihat, waktu dia mengusahakan sesuatu yang baik, komen buruk. Ada 3 orang, atau Sanballat, Tobia, dan kalau kita baca lanjut ke Nehemia 3, Nehemia 4, ada Geshem. Salah satunya.
Coba lihat saudara-saudara, bahwa dalam upaya baik sebaik apapun, pasti akan ada orang yang bicara tidak baik. Ya, ini selalu Mama Kapten ingatkan kami nih, orang-orang muda. Opsir-opsir orang muda. Dia bilang dalam semua upaya yang kita lakukan, pasti ada orang yang tidak senang. Tapi jangan berfokus kepada orang yang tidak senang. Kenapa teman-teman? Coba lihat pengikut Nehemia. Mereka lebih banyak. Dan orang yang bicara itu hanya 3. Jadi coba lihat orang yang bersuara vokal hanya 3. Tetapi orang yang mendukung kita banyak. Itu sebabnya Nehemia tahu bagaimana cara menghadapi komen-komen buruk. Dan ini mengajar kepada kita. Waktu kita mendapatkan komen-komen buruk, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, kita punya hal penting yang harus kita tahu. Nah, terlepas dari komen buruk itu karena diri kita atau diri kita baik tetapi orang mau komen kita, mau jatuhkan kita. Terlepas dari itu, siapapun kita pasti kita punya potensi untuk menghadapi komen buruk. Ya. Nah, tetapi coba kita belajar. Komentar itu tidak selalu positif, teman-teman. Tidak selalu buat hati sejuk. Kadang itu menyakitkan. Dunia nyata, dunia maya itu sangat menyakitkan. Dan rumus umum yang kita kenal bahwa komentar positif akan membangun. Komentar negatif itu meruntuhkan. Tapi bagi orang benar beda rumusnya. Komentar positif akan membangun, tapi komentar negatif memberi semangat untuk bangun. Saya ulang. Komentar positif akan membangun, tetapi komentar negatif itu memberi kita semangat untuk bangun. Nah, saudara-saudara, Nehemia bilang bahwa yang membuat saya berhasil itu Tuhan. Kami siap membangun, tetapi kamu tidak akan diingat Yerusalem. Nah, ini penting. Jangan pernah biarkan olok-olok orang itu, hinaan orang mempengaruhi keberhasilan kita. Hinaan orang, olok-olok orang, Nehemia bilang, kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat. Jadi jangan diingat-ingat. Kadang-kadang kita ingat-ingat apa yang orang bilang sama kita. Oh, dia kayak begitu, kita ingat terus sampai kita tidur, kita mandi, kita buang air. Apalagi kalau sambil buang air itu, lama kita duduk, kita ingat-ingat komentarnya orang, kita sakit hati begitu ya. Sudah yang ini keras lagi kita mau keluarkan, tambah lagi, sejengkel sekali gitu ya. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi. Tapi Nehemia ajar kita, waktu kita menghadapi komen buruk, waktu kita menghadapi komen buruk di dunia nyata, dunia maya, jangan diingat. Orang yang beri kita komen buruk, mereka tidak punya hak untuk diingat. Enak aja mereka komen kita buruk terus kita mengingat mereka. Karena Allah yang buat kita berhasil. Kita siap untuk membangun. Nah, teman-teman, Alkitab bilang bahwa di akhir zaman akan muncul para pengejek. Mereka kan sering mengejek. Jadi kalau karena kebenaran kita diejek, itu Alkitabiah. Dan catat ini baik-baik, bahwa Allah tidak pernah membuat para pengejek berhasil. Allah tidak pernah membuat para pengejek berhasil. Lihat nama Sanballat, lihat nama Tobia, lihat nama Geshem, mereka sempat viral, tapi mereka berhasil? Enggak. Yang dicatat namanya berhasil adalah Nehemia. Allah tahu dia harus memberkati siapa. Allah tahu dia harus memberkati yang mana. Jadi kalau kita hadapi komen buruk, santai aja bro. Komen lagi, enggak apa-apa. Terserah, komen lagi. Dan jangan pernah beri hak untuk komen buruk itu ada dalam ingatan saudara-saudara. Kadang-kadang kita butuh lagunya Gesia juga ya. Lumpuhkanlah ingatanku. Meskipun saya bingung, lagu itu sebenarnya lagu untuk minta stroke. Orang yang lumpuh ingatan itu orang stroke. Tetapi kadang-kadang kita perlu itu. Kadang-kadang kita perlu melupakan semua komen untuk saudara dan saya bisa bangkit. Kadang-kadang kita perlu menutup telinga untuk komen-komen buruk supaya saudara bisa bangkit. Tetapi kalaupun kita tidak bisa menutup telinga karena terlalu banyak komen, ingat, orang benar rumusnya beda. Bahwa komentar positif itu membangun, komentar negatif itu memberi semangat untuk bangun. Yang lain. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa akhir dari semuanya, teman-teman harus ingat bahwa akhir dari semuanya itu penjangkauan jiwa. Sebenarnya Tuhan Yesus memberi tugas kepada kita untuk menjadi distributor keselamatan yang telah selesai diproduksi oleh Dia. Itu tugas kita, tidak ada lain. Di dunia nyata kita berjumpa dengan manusia-manusia. Di dunia maya kita berjumpa dengan manusia virtual. Ingat, dunia nyata dan dunia virtual itu memiliki kecepatan yang sama. Keduanya bisa saling mempengaruhi. Kalau di dunia nyata kita punya tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, maka di dunia maya kita pun punya tugas yang sama. Memang seolah-olah apa yang kita lakukan di dunia maya hanya bernilai hiburan. Tapi tidak salah jika kita mencoba untuk menjadikan dunia maya sebagai sarana penginjilan, di mana kita dapat menghibur orang lain dan kita menguatkan mereka, membawa mereka kepada Kristus. Sehingga misi Yesus untuk kita kerjakan untuk menjadikan orang lain menjadi
pengikut Kristus. Oke, jadi ada 4 hal yang malam ini menjadi PR besar bagi kita. Banyak hal sebenarnya, tapi saya hanya merampungkan menjadi 4 hal. Yang pertama, kalau posting status, ingat Paulus, ya. Ada ayatnya tadi, Filipi 4 ayat 8. Kemudian, mari kita menambah likers dan followers versi jemaat mula-mula. Hidup yang memberkati, pasti Tuhan menambahkan jumlah. Yang ketiga, teman-teman, apa tadi yang ketiga? Komen buruk. Komen buruk, terserah orang mau komen apa. Di dunia nyata, dunia maya, terserah. Yang penting kita punya misi untuk memberkati. Dan yang keempat, mari kita jangkau jiwa. Kalau di dunia nyata kita punya tugas untuk beritakan Injil, maka di dunia maya, jangan ciptakan tugas yang baru. Jangan bikin job yang baru. Tugas kita dunia nyata dan dunia maya itu sama. Memberitakan Injil Kristus. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin share atau ingin berbagi, ingin bertanya. Kalau pertanyaannya sulit, nanti Mama Kapten bisa bantu, Papa Kapten bisa bantu. Kalau kami bertiga sudah tidak bisa jawab, nanti kami tanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah sumber segala jawaban, maka saya tahu bahwa tidak ada pertanyaan yang terlalu sulit bagi dia. Baik, silakan Wish. Ayo silahkan teman-teman, mungkin ada yang ingin dibagikan atau ingin di-sharingkan sehubungan dengan tema kita malam hari ini ya. Sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Letnan Jeffrey ya, dan saya pikir sudah memberkati kita. Salah satu hal yang saya rasa sangat menarik adalah poin di mana setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, itu jemaat mula-mula. Nah teman-teman, ketika kami pertama kali membuat Facebook Orang Muda Balak Keselamatan ya, itu sampai hari ini saya merasakan pengalaman murid mula-mula ya, di mana setiap hari ada saja orang yang mau bergabung di Facebook itu ya. Setiap hari ada aja permintaan-permintaan untuk masuk. Jadi ini seperti kita mengalami jemaat mula-mula, dan sampai saat ini sudah hampir 6 ribuan kalau nggak salah ya. Mungkin gereja-gereja Balak Keselamatan tidak ada yang bisa menampung gedungnya sebanyak 6.000 orang ya, tapi platform Facebook kita bisa menampung jemaat sejumlah 6.000 orang lebih ya. Jadi memang dunia maya adalah sesuatu yang penting juga untuk terus kita kembangkan ya, untuk kita melakukan misi di dunia digital. Oke, silahkan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin kasih pendapat atau ingin sharing, silahkan, saya persilahkan. Chris mau nanya. Oh ya, silahkan Chris. Ya, mau nanya, kalau misalnya kita itu ingin berkembang di dunia maya dengan memberitakan kasih tentang Kristus atau menyebarkan Injil gitu, tapi hal tersebut malah kalau tadi misalnya membuat berkembang, maksudnya banyak orang yang percaya, tapi ini malah membuat orang-orang itu malah kebalikan dari hal tersebut gitu. Walaupun ya mungkin kita ngerasa kayak itu sudah benar dan kita juga udah tanya ke orang-orang nggak ada yang salah, tapi saat diposting ternyata malah membuat hal tersebut itu merugikan banyak orang gitu. Kalau itu gimana? Kontraproduktif. Ya. Ya, oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Kita sudah berusaha untuk membuat sesuatu yang baik, kita berusaha supaya itu bisa memberkati orang lain, tetapi ternyata justru membuat orang lain menjadi tersinggung atau sebaliknya. Akhirnya dampak atau efeknya kebalikan dari itu. Nah begini, saya selalu percaya bahwa ketika saudara dan saya menuliskan sesuatu hal yang berbau kebaikan atau berbau firman Tuhan, maka saya sungguh percaya bahwa firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ingatlah bahwa ketika Anda menyampaikan pesan baik dan orang tidak senang, ingatlah bahwa kita bukan orang pertama. Yesus sudah lebih dulu menghadapi hal yang sama, bahwa ketika dia menyampaikan hal-hal yang baik, aplikasi-aplikasi kehidupan yang memberkati, dia bahkan ditolak. Tetapi apakah dia berhenti untuk melakukan itu? Sekali lagi, Nehemia mengajar kita bahwa yang tidak suka dengan hal yang baik itu biasanya hanya 2-3 orang. Tetapi yang menyukai kita, yang mendukung kita itu banyak, tapi mereka tidak bersuara. Itu yang jadi masalahnya, bro. Mereka tidak akan bersuara bagi kita, tetapi yang mereka yang komen-komen ini ya hanya sebagian kecil. Nah mereka yang bersuara lantang. Tetapi apakah kita akan berhenti dengan 2-3 orang itu dan mengabaikan ribuan orang yang ada di belakang sana atau ratusan orang yang mendukung kita? Nah saya rasa bahwa sesuatu yang baik, ingat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, dia punya standar yang berbeda dengan Tuhan. Apa yang baik menjadi tidak baik. Nah yang jadi masalahnya ketika Anda sebagai orang yang dibaharui oleh Tuhan, kita sebagai orang yang
diubahkan oleh Tuhan yang kemudian memiliki standar yang sama dengan Allah. Nah, kita sedang menghadapi orang yang berbeda standar. Dan saya tahu bahwa ini juga terjadi dalam dunia Alkitab. Musa tidak disenangi oleh seluruh orang di Israel. Daud tidak disenangi oleh orang-orang, bahkan Saul ingin bunuh dia. Yesus demikian, Paulus juga demikian. Dia masuk di Korintus, orang bukan menyambut dia dengan baik, tetapi orang menolak dia. Dan banyak hal yang menyebutkan hal itu. Tetapi sekali lagi ingat bahwa kenapa tadi saya menekankan semua status kita, semua hal-hal yang kita pikirkan harus berbau firman. Saya memegang satu keyakinan bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ini hal yang butuh proses. Saya tahu itu butuh proses. Saya pun ketika contoh gini di dunia nyata, kita orangnya suka minum, suka ngerokok dengan teman-teman yang lain. Tiba-tiba kita bertobat, entah kita bertemu dengan Yesus malam itu dan Yesus bilang kamu stop merokok ya gitu. Tiba-tiba kita berubah. Nah, kita berkumpul lagi dengan teman-teman, bro, rokok nih. Terus kita bilang, maaf bro, saya udah berhenti merokok. Kira-kira temanmu yang tahu bahwa engkau perokok berat itu, mereka kan tertawa. Gila lu, emang lu menjadi malaikat gitu loh. Mau pegang kunci surga lu, pasti macam-macam hal. Dan saya tahu ketika orang menghina kita pun di media sosial, ini karena ini ada sebuah tahap perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu, itu tidak langsung indah, bro. Dia harus melalui kepompong. Dan ini proses, menurut saya proses. Saya pun demikian. Ketika saya mempersembahkan Facebook saya, Instagram saya untuk Instagram belum ada waktu itu. Facebook saya dulu masih Line, kemudian BBM. Ketika saya mempersembahkannya untuk Tuhan, saya mendapat banyak cibiran. Bagaimana mungkin seorang yang suka hina-hina opsir, seorang yang suka menuliskan kejelekan-kejelekan orang di media sosial, kemudian berstatus untuk memberkati orang. Saya juga dapat hinaan. Banyak messenger bilang, kalau orang Palu bilang begini, semua mati kau. Nah, karena biasanya begitu, orang yang sudah mau mati itu kadang dia baik. Orang yang sudah mau mati kau. Bayangkan saya dibilang seperti itu. Tetapi percayalah bahwa apa yang baik itu pasti akan berbuah kebenaran. Nggak masalah orang mau cibir kita, nggak masalah. Itu hak mereka. Dan jangan biarkan mereka ada dalam ingatan kita. Biarkan kita sealiran dengan Gesia, lumpuh ingatan untuk melupakan komentar negatif. Begitu. Bro, terima kasih. Negative comment will be forgiven. Oke, mungkin ada pemuda-pemuda tersesat yang mau bertanya. Boleh tidak kita selfie dengan orang yang sudah mati terus diupload? Bagaimana sikap kita saat selfie? Apakah senyum bahagia atau menangis? Ini salah satu dari pemuda tersesat. Ops. Okay. Namanya ops soalnya. Ops. Ini temannya cup-cup ya? Kadang ops, cup-cup zaman now. Kalau di atasnya ada loh itu Kak. Arianti Salam, oh dia berbanding terbalik. Ya, Ian ya, dia berbanding terbalik. Takut untuk post ulang kenangan tahun lalu. Post biasanya dipilih ya. Kenapa takut? Ya, mungkin yang lalu yang lain, yang sekarang lain. Nah, itu jadi masalah itu. Jadi wajar lah, jangan diposting kenangan. Oke. Ini berlanjut. Takutkan. Ops, ini. Ada om atau tante. Bagaimana sikap kita saat ada om atau tante sebagai berita hoax di grup keluarga? Kalau kamu adalah admin langsung kick. Langsung kick om tantemu ya. Nah, itu gunanya kamu di situ jadi garam dan terang dunia di grup keluarga, meluruskan hoax piring terbang. Itulah grup keluarga. Ya, oke. Ya, gimana? Ya, mungkin kita bahas ini ya. Boleh nggak selfie dengan orang yang sudah mati terus diupload? Gini, menurut saya foto-foto itu semuanya sah. Yang menjadikannya tidak sah itu captionnya. Biasanya, artinya begini, kita harus punya alasan. Ketika kita selfie misalnya dengan orang mati, misalnya dia di peti atau di mana kita mau selfie. Yang menentukan sebenarnya captionnya. Oh maaf, ya oke saya kira. Yang menentukan caption kita, misalnya kita senyum dengan orang yang mati, terus captionnya begini. Saya berpengharapan bahwa dalam kemuliaan saya akan berjumpa denganmu karena imanmu kepada Kristus. Menurut saya itu sah-sah saja. Karena pertama dia berdasar firman. Senyum pun kita, captionnya itu pengharapan. Jadi orang akan lihat. Yang jadi masalah biasa kita posting foto nggak ada caption. Makanya saya tuh jarang sekali bagikan cerita. Bagikan cerita biasa di Facebook itu nggak punya caption. Artinya kita bisa bilang tapi tidak secara jelas. Nah artinya kalau kita pun mau menangis dengan orang yang menangis, kita bersandar di peti terus captionnya.
kami sedih kehilanganmu, sahabat yang luar biasa, atau bagaimana orang tua yang sudah mendidik. Dia punya caption sendiri. Nah, menurut saya pribadi, Alkitab tidak mengajar kita cara foto yang baik. Tetapi Alkitab mengajar kita cara berkalimat yang baik, membuat caption. Sehingga menurut saya sah-sah saja. Mau nangis atau senyum bahagia, yang penting dia punya dasar yang harusnya itu berdasar pada Alkitab. Nah, kemudian bagaimana saat ada om dan tante? Nanti copy materi ini kasih baca sama om dan tantenya ini. Biasanya memang begitu, om dan tante-tante ini dorang ini, apa yang dorang dapat di grup sebelah, di grup arisan, mereka teruskan. Nah, ya. Makanya grup tante-tante dan om-om ini yang bikin takut orang divaksin juga di Palu ini. Karena macam-macam, ada chip lah, 666 kiri kanan, sampai ada jemaat kita bilang, saya tidak mau divaksin. Setengah mati. Jadi berbagai macam ya, hoax seperti ini yang sulit ya. Jadi saya rasa kita juga ini yang bahaya nih, medikit namanya. Perlu dirukiah tuh untuk keluarga. Ya, artinya kita sebagai penerima informasi cerdaslah. Artinya kan saudara dan saya kan sudah lebih banyak belajar, mungkin pengalaman, apalagi om dan tante itu kan mereka tidak dari kecil pegang handphone, berbeda dengan kita. Dari sejak kita umur sekian kita sudah akrab dengan dunia ini, ya ajarlah mereka minimal ya ini hoax ini. Tapi di grup keluarga ya jangan diteruskan lagi ke grup divisi misalnya grup KPT, itu lebih aneh itu. Oke, apa respon yang baik kalau ada cewek yang tiba-tiba ganti foto profil? Ganti foto profil. Kalau menurut saya sih di komen, hidup lebih berwarna itu jauh lebih indah gitu ya. Atau tidak begini, Berarti ada sesuatu itu ya. Kalau perempuan so ganti jadi hitam profilnya. Kalau saya komen saja gitu, bahwa kalau dia hitam begini, Yesus Kristus mampu mengubah hitammu menjadi berwarna kembali. Terserah dia mau respon apa gitu ya. Kemudian saya ingin tambahkan juga tentang foto dengan orang mati tadi ya. Ya, oke. Jadi memang di dalam berfoto juga ada yang namanya etika gitu ya. Ya. Jadi untuk konsumsi publik selalu ada etika. Jadi misalnya seringkali kita kayak di pelindungan anak ya. Jadi saya ini sedikit tentang pelindungan anak. Kita tidak bisa menampilkan foto anak orang lain tanpa izin dari orang tua. Ini Kapten Dian selalu ingatkan kita kalau mau kirim foto anak, karena sekarang banyak yang namanya predator seks di dunia maya gitu ya. Jadi harus hati-hati menampilkan foto anak dengan biodata yang lengkap karena bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk foto sama orang mati, foto orang kecelakaan yang menampilkan hal-hal yang berbau sadis dan tidak manusiawi, sebagai anak Tuhan sih kalau dari saya sebaiknya dihindari gitu. Jangan sampai kita menampilkan foto-foto kayak pemotongan tubuh oleh teroris ya, kadang-kadang itu tubuh-tubuh yang hancur karena bom, karena itu justru menyebar ketakutan gitu. Jadi kita menghindari untuk semakin menyebarkan, kan teroris itu gunanya menakuti. Kalau kita sebarkan ketakutan, orang-orang akan semakin takut gitu. Jadi kita sebaiknya menghindari foto-foto yang kurang beretika seperti itu. Nah, saya bilang sama Kapten Dian, kalau saya mati, nggak boleh ada yang foto mayat saya gitu ya. Kenapa? Karena saya mau dikenal sebagai Kapten Hari yang sehat dan tampan seperti ini gitu ya. Nanti kalau saya mati, misalnya hidung saya sudah pakai kapas, muka saya biru bengkak gitu, terus di-upload di YouTube, itu kasihan saya nanti dikenang seperti itu ya. Saya mau dikenang tetap seperti yang baik gitu. Jadi kalau kalian mau upload juga foto orang mati ataupun foto-foto yang kecelakaan, itu kalian harus izin sama mayatnya bukan ya. Tapi izin sama keluarga setidaknya. Boleh nggak saya posting foto yang orang meninggal atau orang yang sakit kadang-kadang ya, yang perutnya besar kalian posting, mungkin dia nggak terima, dia nggak tahu kalian posting fotonya dan kalian tidak minta izin. Jadi sebaiknya juga untuk foto-foto yang orang sakit dan lain sebagainya itu harus minta izin dulu, jangan langsung asal-asal kalian posting. Kemudian ada pertanyaan untuk Letnan Jeffrey. Kak, saya mau bertanya bagaimana pandangan kakak mengenai akun satir ya? Oke, baiklah. Ya memang benar tadi ya, seperti yang Kak Hari bilang bahwa sebelum saya jawab ini, teman-teman ingat ada etika, ada undang-undang untuk pemasangan foto. Jadi foto mayat, foto perawatan, foto kita di infus itu harusnya di blur. Jadi tidak boleh posting sembarangan. Itu saya juga tiba-tiba teringat. Oke. Bagaimana pandangan kakak mengenai akun satir? Ya, sindiran-sindiran yang ada gitu ya. Akun-akun seperti itu. Sebenarnya
Eh, menurut saya selalu bilang begini loh kepada banyak orang muda, Bang. Hidup Kristen itu bukan tentang apa yang dunia perlihatkan kepada saya, tetapi tentang apa yang saya perlihatkan kepada dunia. Hidup Kristen itu bukan tentang apa yang dunia perlihatkan kepada saya, tetapi apa yang saya perlihatkan kepada dunia. Nah, menurut saya kita yang sudah paham mengenai standar-standar tadi, benar, mulia, sedap didengar, dan hal-hal yang lain, ketika mendapati akun-akun seperti ini, tinggalkan saja. Artinya, saudara-saudara dan saya ketika dapat akun yang nyindir-nyindir atau tempat-tempat lain yang menyindir pemerintah atau apakah, menurut saya tinggalkan saja. Jangan melibatkan diri di situ karena biasanya kecenderungan orang yang bermedsos itu dia akan membuat status tentang apa yang ramai dibicarakan. Nah, jadi kalau Anda memenuhi pikiran Anda dengan akun-akun seperti ini, maka saya curiga bahwa kita akan merespon. Apakah kita merespon membantah atau kita merespon menyetujui. Nah, saya pikir itu jawaban dari saya. Tinggalkan saja. Tinggalkan. Saya pun begitu. Kalau saya lihat ada akun-akun yang menurut saya itu isinya sindiran, isinya hal-hal yang tidak membangun saya tinggalkan. Bila perlu saya hapus dari pertemanan. Saya tidak ingin berteman dengan orang-orang seperti itu. Saya pernah di komen. Bayangkan saya posting apa waktu itu ya. Saya sama istri saya, kami lagi jalan dan kami posting captionnya apa gitu. Terus ada yang akun di bawah namanya nggak jelas gitu loh, dia bikin nama. Terus dia komen, tai minyak. Bayangkan. Tai minyak itu kalau di Palu itu dia salah satu sindiran juga sih. Saya pikir ini jangan-jangan ini mantanku ini. Nah, itu yang saya takut. Biasanya itu yang komen-komen negatif di Facebook itu mantan. Jadi ya Roy, hati-hati biasa dorong pakai akun palsu. Mantan-mantannya kita dorong komen. Ini kan bicara hidup di dunia, bukan saja akun FB, WA dan sebagainya. Tapi apa tanggapan kakak kalian untuk dunia game online? Nah, ini cocok ditanya nih. Yang juga marak saat ini, anak-anak serasa hidup di dalam game. Apalagi sekolah daring, satu HP ikut Zoom pelajaran dalam waktu yang sama, satu HP main game. Wow. Oke, baik. Amazing. Saya rasa bahwa saya adalah satu dari 3 opsir. 3 itu Kapten Damar, Kapten Dian, dan saya. Yang berpikir bahwa dalam semua kemajuan teknologi pasti ada hal positif yang bisa kita raih dan kita capai. Apa yang Anda pikirkan ketika seorang sekretaris orang muda teritori membuat pertandingan apa itu? Mobile Legend. Apa yang Anda pikirkan? Saya pernah berkhotbah di satu perkumpulan mahasiswa. Judul khotbah saya PUBG. Ya, sebelum tab saya rusak, saya hobi main PUBG. Setelah tab saya rusak, saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya mulai main ini bareng, bikin rusak saya punya tab. Tapi saya bilang bahwa hidup kita itu kayak PUBG. Kadang-kadang kita dilahirkan tanpa persiapan, kita harus menghadapi dunia yang jahat. Sesekali kita perlu mencari senjata-senjata yang bagus. Dan kata firman Tuhan, kamu harus mempersiapkan senjata-senjata rohani. Teropong keselamatan, saya umpamakan sebagai helm, face tingkat 3, face itu ini toh. Kemudian ketopong berbaju sirahkan, iman, saya umpamakan sebagai rompi anti peluru. Dan kadang-kadang ketika kita sudah dapat senjata yang bagus, kita sudah dapat helm yang bagus, kita sudah dapat rompi yang bagus, semua sudah bagus, dan kita perlu teropong. Sebab semakin kita punya perlengkapan baik, iblis itu akan semakin pintar. Mereka prone. Kita perlu teropong. Nah, awalnya kita pakai teropong yang kali 2. Gitu ya. Kemudian kita harus tingkatkan nih jadi kali 4. Mempertajam mata rohani kita untuk melihat musuh. Kemudian sampai akhirnya kita punya AWM dan kita butuh kali 8. Nah, artinya ada hal-hal positif sebenarnya dari setiap hal yang bisa kita aplikasikan. Bukan membuat ini ya, bukan deduktif ke induktif, bukan membawa firman itu akhirnya keluar, tetapi kita sedang menghadapi generasi digital. Dan kalau kita gagal menjangkau mereka dari hal-hal seperti ini, maka disinilah kelemahan kita sebagai gereja. Nah, ini susah sebagai opsi orang muda, ini susah, apalagi dengan hal seperti ini. Nah, menurut saya kalau untuk dunia game online yang marak saat ini, selain untuk pelajaran-pelajaran positifnya ada, tetapi memang edukasi kepada orang-orang muda itu penting. Edukasi yang penting artinya hidup ini bukan untuk game saja. Ada hal yang harus kau lakukan dan itu lebih penting. Nah, sebaliknya
Ada hal positif yang coba kita munculkan. Bayangkan yang dulunya korup satu palu hanya mereka bermain sendiri, korupsor main sendiri, tetapi mereka bisa saling kenal-kenalan. Mereka sebenarnya bukan main game, tapi mereka akan lihat, mereka akan minta, misalnya korup satu, mereka minta ditandingkan dengan Surabaya, karena isinya Surabaya itu cewek-cewek semua. Sedangkan mereka isinya cowok-cowok semua, ya sudah, nggak apa-apa lah, ada hal-hal yang baik, pertemanan. Nah kemudian sekolah daring, satu HP ikut Zoom pelajaran, tapi dalam waktu yang sama satu HP main game. Nah kalau ini saya rasa ditanyakan kepada guru ya, kami jarang mendapati hal seperti ini. Apalagi kalau Zoom PM, Zoom Pak, anak-anak itu semua datang. Disuruh bertanya semua angkat tangan, begini semua nyanyi. Nah kalau ini menurut saya juga tergantung edukasi orang tua. Jadi dikasih ketegasan sendiri, anak-anak ada waktunya main game 1 jam, kemudian ada waktunya belajar. Itu menurut saya. Nanti kalau saya dan Roy nanti punya anak, kayaknya kita akan terapkan itu. Ada jam untuk main game, itu menarik loh, menarik. Maksud saya menariknya begini. Nggak usah lihat contoh jauh. Lihat Facebooknya Kapten Damar. Ada saat anaknya belajar keyboard. Ada saat anaknya belajar musik. Ada juga saatnya anaknya main game. Dan itu saya rasa contoh yang baik untuk membantu anak-anak memanajemen waktunya. Supaya di masa-masa seperti ini mereka jadi anak-anak yang luar biasa. Aduh Stella. Ini pertanyaannya semakin random ini ya. Oke, ya terima kasih. Jadi selanjutnya adalah bagaimana tanggapan kakak tentang memblokir atau diblokir mantan di sosmed? Ini menarik ini ya. Kita pernah bahas di satu podcast judulnya Move On. Kalau teman-teman cari Move On di konten orang muda tuh ada. Tapi ini menarik. Silahkan Letan Jeffrey, bagaimana tanggapan memblokir atau diblokir? Kalau diblokir saya itu sering. Tapi memblokir mantan itu saya jarang, tidak pernah bahkan. Artinya kalau lagunya siapa tuh ya? Biar mantan tahu, lebih bahagia gitu loh. Artinya saya butuh sebenarnya. Yang saya tahu tuh blokirlah ingatanku. Artinya sebenarnya kalau saya ya dalam versi saya itu bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu loh. Jadi kontekstual. Kalau saya butuh mantan-mantan, butuh saya mantan di sosmedku untuk memperlihatkan bahwa hubunganku saat ini lebih baik. Gitu loh. Hubunganku saat ini lebih memberkati. Jadi akun satir dong. Iya. Hubunganku saat ini, tapi saya tidak bermaksud untuk menyinggung mereka. Artinya betul. Tapi kalau saya diblokir itu sering, tapi kalau untuk memblokir saya tidak. Ya minimal pacar itu adalah teman. Toh dulu dia teman yang akhirnya menjadi pacar. Jadi saya selalu berusaha, meskipun tidak semua mantanku mau kembali menjadi teman, tapi saya berusaha untuk tetap menjadikan mereka teman. Ya minimal itu tadi. Mereka bisa lihat, aduh dia sama istrinya sekarang pergi, saya dulu tidak pernah diajak begitu. Tidak apa-apa, it's okay lah. Akhirnya dia blokir karena dia tidak akhirnya dia melihat kemesraan itu ya. Kalau saya sih, kalau sudah move on tidak usah diblokir. Tapi biasanya kalau kita blokir itu biasanya kita masih sedikit sulit untuk move on. Menurut pendapat saya begitu ya. Bagaimana Kak Hari? Ya, kalau saya lebih baik diblokir daripada di stalking begitu ya. Kalau kamu stalking, kamu menderita sendiri nanti. Lebih baik kamu blokir. Misalnya mantanmu Letan Jeffrey, kemudian dia hidup bahagia dengan pacarnya, kamu masih stalking. Itu kan yang rugi kamu gitu. Jadi lebih baik diblokir aja sekalian. Kalau saya sih tidak pernah memblokir mantan saya, karena saya tidak punya mantan gitu. Satu-satunya cinta saya Dari hanya harum Kapten dia. biru. Tapi sah sih, hukumnya sah untuk memblokir pacarmu, hukumnya sah secara agama gitu ya. Kenapa? Karena siapa tahu kamu punya pasangan dulu juga toxic relationship ya. Orang yang suka memata-matai kamu, orang yang suka menghantui hidupmu. Kamu di mana dia tahu. Jadi sebaiknya kamu blokir aja dia. Hapuskan ingatan tentang dia ya. Kalau dia memang suka melakukan toxic ya. Tapi kalau pasangan yang suruh blokir mantan bagaimana? Ini bahaya. Ya, lebih baik. Ya harus diblokir dong kalau saya ya. Karena itu mandat dari pasangan ya. Ya, kalau saya sih melihatnya Gimana? begini. Saya hanya akan mengikuti gitu. Saya hanya akan mengikuti pasangan saya, apa katanya dia, hanya ketika dia sudah resmi menjadi istri saya. Gitu loh. Oh. Nah, artinya
kamu masih pacar saya, tidak menutup kemungkinan suatu saat kamu akan jadi mantan juga. Jadi kalau akhirnya dia yang nyuruh saya, kok harus blokir mantanmu begini-begini. Lo nggak bisa. Artinya siapa tahu yang mantan gitu nanti jadi istriku. Cuman karena blokir-blokir kan nggak tahu. Nah contoh saya tadi saya bilang ya di Pusika ini bongkar-bongkar rahasia. Saya kemudian putus dengan istri saya yang hari ini, yang sekarang ini. Saya pacaran sama orang lain begitu. Kemudian kami kan sudah putus setahun putus. Tiba-tiba dia jadi istriku lagi, mantanku ini. Nah, untung saya tidak hapus dia waktu itu. Maka saya masih bisa lihat, oh dia ke kampus, oh dia ke sini, oh dia ke sini gitu. Saya masih bisa lihat. Nah, pasangan yang suruh. Nah, kalau saya pribadi, saya hanya akan mengikuti maunya. Saya tipe orang yang romantis. Saya tidak takut istri, tapi saya menghargai istri, gitu ya. Jadi, apakah yang kita lakukan itu semua berdasarkan kesepakatan bersama. Dulu sebelum menikah saya malas cuci baju, tetapi waktu sudah menikah saya dapat tugas dari istri saya untuk saya cuci baju. Ya sudahlah, dia istri saya cuci baju. Orang bilang, woi kau takut istri kau, bukan main. Kau istrimu suruh kau cuci baju. Saya bilang tidak, saya tidak takut istri. Kami berbagi, saya cuci baju, dia ngepel dan masak. Selesai gitu. Artinya saya akan mengikuti pasangan saya. Saya selalu berprinsip bahwa ada hal-hal yang Tuhan ingin bicara kepada saya melalui pasangan saya. Tapi kalau dia sudah resmi jadi istri, kalau masih pacar kan belum tentu dia akan jadi pasangan, jadi istri saya. Oke. Ini ada yang jawab juga tadi dari Efraim. Kalau saya setuju jangan diblokir supaya kita tahu pasangan kita benar-benar komitmen dengan hubungannya kita atau pura-pura bahagia atau pura-pura lupa ya. Jadi dia kalau Efraim tidak akan menyuruh orang lain memblokir ya. Dia tidak akan menyuruh pasangannya blokir karena dia mau lihat pasangannya setia ya. Tapi kalau pasangannya yang suruh dia, itu jawabannya seperti Letnan Jeffrey tadi sampaikan ya. Kalau masih pacaran mungkin bisa dinegosiasi, tapi kalau sudah suami istri, istri suruh blokir ya kita apa boleh buat. Kan dia bisa kita suruh bikin akun yang lain gitu kan. Tapi Kita kadang-kadang blokir yang kalau satu. kalau sudah jadi istri kadamar dia ambil HP kita, dia blokir sendiri. Oh ya. Kemudian dia pesan Lihat Yani ini apa ini maksudnya ini dia. dan bukan hanya blokir, dia pesan Lazada sendiri. Oke. Nah, untuk yang cosplay dan lain sebagainya, saya pikir kita waktunya sudah cukup malam di Palu ya. Ya, Sudah nanti jam 10 ya. Banyak yang terhilang. Nanti kita sambung lagi ya untuk pemuda-pemuda tersesat. Oke. ayo. Ya, Ya. Itu dia. 1, 2, 3. Efraim. Satu kali lagi ya. Ayo. Senyum, kasih jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mama Kapten yang mau berdoa katanya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Wow, ini malam yang panjang kita ya, 49 menit dari jam 8. Terima kasih sekali lagi untuk Letnan Jeffrey. Kalau lowong setiap hari Rabu ya, kita tentu menantikan supaya Letnan Jeffrey, Letnan Yani juga bisa gabung, kita belajar sama-sama. Inilah teman-teman ya, teman-teman yang setiap hari Rabu meluangkan waktu mereka, pulsa data mereka untuk bergabung bersama, belajar bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Bagi yang baru pertama kali bergabung, terima kasih banyak. Hari Rabu depan lagi kami tetap menantikan teman-teman. Ada Ciska Kirana, terima kasih. Kemudian ada teman dari Surabaya tadi, ada Nela dan juga Hesti, ada kah? Ada lagi siapa tadi ya Kak Hari? Banyak sih tadi. Iya, Aventira Rosa ini ya, dari Korops mana ya? Maaf. Halo, saya dari Korops Bekasi. Wah, terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya. Dan juga mungkin ada yang belum tersebutkan yang baru pertama bergabung. Kalau Lowong, Letnan Roy, terima kasih untuk bergabung malam hari ini. Kalau Rabu depan Lowong, mari kita bergabung lagi untuk belajar bersama-sama lagi. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Letnan Jeffrey. Sebelum saya berdoa, satu hal lagi yang saya ingin bagikan
pada teman-teman, seperti pertanyaan beberapa teman tadi, bagaimana kalau lihat di WA ada yang hitam lain dan hal-hal aneh lainnya dalam tanda kutip, maka biasanya yang saya lakukan teman-teman adalah kalau itu teman saya pasti akan menghubungi gitu. Jadi kadang-kadang media sosial menjadi tempat pelayanan saya juga. Ketika saya melihat ada teman saya yang statusnya galau, saya pasti akan messenger dia, kenapa kamu, jadi itu jadi sarana saya untuk bisa mendoakan orang lain. Saya selalu rindu supaya dalam satu hari saya mendoakan satu orang begitu. Kadang-kadang siapa ya yang saya doakan hari ini Tuhan? Dan kadang-kadang Tuhan bukakan saya dengan ketika saya lihat media sosial, saya dipertemukan dengan orang-orang yang sepertinya sedang susah, sedang ada masalah. Maka itu jadi saya pakai untuk berhubungan dengan orang itu, messenger dia atau WA dia, untuk menanyakan kabarnya, dan itu jadi kesempatan bagi saya untuk melayani. Saya pikir bukan cuma Opsir, tapi teman-teman muda semua juga dapat melakukan hal itu. Tiba-tiba lihat WA-nya Kapten Hari hitam dan gelap. Wih, kenapa? WA Itu saja karena Kapten. kulit saya hitam. Tapi WA. Mama Kapten, Ya. ada satu contoh mungkin untuk teman-teman. Mungkin ini dari itu sekarang saya ikuti. Kebiasaannya Mama Kapten itu adalah kami teman-temannya, teman-teman Opsir tidak pernah bisa menghindar kalau diajak berdoa. Sebab kalau kita misalnya dia telepon langsung pasti kita sibuk. Dia pakai voice note. Ya. Dan saya mulai menggunakan itu untuk beberapa orang. Saya ikut contoh itu sehingga tengah malam pun mereka buka, dia berdoa lewat voice note. Terima kasih Mama Kapten. Ya, betul sekali. Itu kita lakukan. Saya suka kirim doa, kirim suara saya. Saya pikir suatu waktu ketika saya meninggalkan dunia ini ada orang rindu saya, dia akan ingat, ih ada suaranya Mama Kapten dulu di dalam WA aku ya. Tapi saya sudah hapus, kirim ulang Mama Kapten. Kejam. Baiklah, jadi seperti itu teman-teman. Saya pikir media sosial juga adalah ladang bagi kita untuk melayani ya. Orang yang menyinggung kita di media sosial, kita doakan ya. Ternyata sakit hati orang itu dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Dan kalau kita tidak salah, kita tidak usah simpan tadi sakit hati. Bagus sekali kata-katanya Letnan Jeffrey ya. Komen negatif itu bukan sesuatu yang membuat kita panas, tapi membuat kita untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Oke deh, terima kasih teman-teman sekali lagi. Kalau mau diskusi di grup WA, silakan ya, kita bisa diskusi lagi. Karena setelah ini kami akan rapat dengan teman-teman yang akan persiapan acara Oktober. Jadi kami akan ada acara di Manado Oktober. Ada teman-teman yang sudah hadir di sini. Nah, kami akan rapat setelah ini di Zoom ini. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk waktu yang kami tahu berharga Tuhan berikan untuk kami semua pada malam hari ini dapat bertemu melalui Zoom ini. Terima kasih kehadiran Letnan Jeffrey bersama kami di kelas Rabu ini, sudah memberanikan kami lagi sebagai anak-anak muda. Bagaimana kami hidup di dua dunia ini, dunia nyata dan dunia maya. Karena itu Tuhan, semua hal yang sudah kami dengar, semua hal yang sudah kami pelajari, maka sekarang waktunya bagi kami untuk mempraktekannya lagi. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat yang kami lakukan selama ini, maka hari ini biarlah kami dapat membangun komitmen kami untuk menggunakan kehidupan kami, baik kehidupan kami secara nyata bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, pun dalam kehidupan dunia maya kami dapat menjadi surat Kristus, kami dapat menjadi berkat, sehingga ada banyak orang yang memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Bukan hal yang mudah Tuhan, tapi kami percaya waktu kami minta pertolongan Tuhan dengan tulus, Tuhan akan tolong dan mampukan kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk hamba-Mu, Letnan Jeffrey bersama dengan Letnan Yani, teruslah memakai mereka dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan, dengan kepercayaan penempatan pelayanan yang Tuhan berikan sampai pada hari ini. Dan tentu kami tidak henti-hentinya mendukung dalam doa, kebahagiaan dalam keluarga kecil mereka Tuhan akan terus berikan, kerinduan mereka untuk anak, keturunan Tuhan akan berikan pada waktunya Tuhan, dan semua hal yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka, rencana-rencana mereka, Tuhan membuat semuanya berhasil di dalam kehendak Tuhan. Begitu juga bagi semua teman-teman kami yang sudah bergabung malam hari ini, sekalipun hamba tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan mengenal mereka, Tuhan tahu mereka, lebih dari kami mengenal dan mengetahui mereka. Maka biarlah berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka, mereka yang bekerja, mereka yang masih sekolah, mereka yang sedang bergumul dengan rencana untuk membangun rumah tangga, ataupun mereka ada yang sudah berkeluarga. Tuhan berkati kehidupan mereka. Jadikanlah semua sahabat-sahabat kami ini menjadi anak-anak muda bala keselamatan, anak-anak muda yang hidup di dalam Tuhan.
menjadi terang, menjadi suluh dimanapun mereka pergi dan berada. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Selamat Baik. malam. Terima kasih. Terima kasih. Kak Retna. Terima kasih. Berkati. Sampai jumpa Rabu Terima kasih. depan. Berkati.